Dor, 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 dor. Nah, oke guys, kaset channel balik maning guys. Halo guys, kaget kembali lagi lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support kaget channel. Matur thank you. Like, comment, subscribe, share. Oke guys, di video kali ini kajet meneruskan ini berbagi pengalaman tentang rumah burung walet, suara dan sarang. Ini sebelum membuat gedung untuk burung walet, perhatikan ini dulu bosku ya. Sekarang di nomor 5, nomor 4 sudah, nomor 5 suhu di luar RDW. Ini harus kita perhatikan bosku ya, sebelum membuat gedung atau membuat gedung. Nah, ini kita perhatikan dulu biar nanti apa ya, gedungnya itu berfungsi bosku ya. Nah, biar disukai burung walet seperti itu. Oke, sekarang suhu di luar saya tulis di sini bosku ya. RBW, suhu di luar RBW. Kelihatan bosku ya, silau. Nah, sebelum bikin atau nanti sudah bikin, bagi saudaraku yang contohnya kurang paham atau belum RBW nya belum produktif, bisa itu bosku ya, bisa disesuaikan untuk suhunya. Oke, sekarang kalau kita sebelum bikin gedung atau rumah untuk burung walet, perhatikan suhu di luar dulu bosku ya. Nah, perhatikan suhu di luar dulu. Intinya itu apa, suhu di daerah situ itu relatif gimana. Contohnya pertama dingin, pertama dingin, 2 sedang, 3 panas. Oke, di apa ini suhu ini kita itu harus tahu bosku ya, sebelum bikin gedung itu tadi. Suhu di luar maksudnya itu sebelum apa, sebelum bikin gedung itu suhu di luar bosku ya. Ini kan ada suhu di luar, suhu di dalam. Nah, nanti kalau suhu di dalam itu sudah jadi bangunan bosku ya. Nah, ini sebelum bikin jadi bangunan. Nah, itu kita perhatikan dulu suhunya itu relatif gimana bosku ya. Contohnya relatif dingin. Nah ini, nah, contohnya dingin. Kalau suhu di situ itu relatif dingin, tapi masih ada populasi burung. Intinya dinginnya itu enggak dingin yang enggak disukai burung bosku ya, karena ada tempat itu walaupun di daerah situ atau di negara itu ada burung walet, ada satu apa daerah itu yang enggak disukai burung walet, yang relatif suhunya itu betul-betul relatif terlalu dingin. Nah seperti itu.
seperti itu bosku ya. Walaupun di negara itu contoh ya bosku ya, ini contoh yang paling populer itu di Indonesia. Nah, di Indonesia itu, di seluruh Indonesia itu bisa dibilang ada burung walet. Nah seperti itu. Tapi nggak semuanya di daerah itu disukai burung walet. Nah seperti itu. Contoh di daerah gunung, gunung berapi, nah, gunung api lah. Nah, di gunung berapi. Nah, ini di daerah dekat kaki bukit gunung berapi ini tuh relatif suhunya biasanya dingin bosku ya, atau bisa naik sampai ke atas atau ke kawahnya. Nah, kalau sudah di kawasan ini biasanya itu burung walet nggak seberapa suka di daerah main di situ karena terlalu dingin. Kalau ada biasanya hanya cari makan saja, kemungkinan ada bosku ya, kemungkinan ya. Tapi kajian perhatikan itu memang relatif kurang kalau yang sudah dinginnya melebihi batas ukuran. Karena burung walet ini sukanya di daerah tropis, nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas. Nah seperti itu. Oke bosku ya, pokoknya yang biasa paling nggak disukai ini saja burung walet itu. Dan biasanya kalau di kaki bukit gunung berapi ini biasanya nggak ada rumah burung juga, atau goa kalau ada di dekat-dekat sini nggak dihuni burung walet karena suhunya terlalu dingin. Seperti itu. Seperti itu bosku ya. Nah, ini untuk walaupun di negara itu atau di daerah situ itu ada burung waletnya. Nah, ini perhatikan ini dulu. Nah, kalau saudaraku mau mencoba, nggak apa-apa. Kalau adanya tempatnya di daerah seperti di kaki bukit ini, kalau mau mencoba silahkan, nggak masalah. Apa boleh? Ya boleh saja bosku ya. Tapi nanti harapannya itu tipis, karena biasanya memang nggak suka burung ini kalau di daerah seperti ini terlalu dingin. Seperti itu bosku ya. Nah, kalau dinginnya itu enggak terlalu seperti di sini, hanya dingin biasa, contoh bosku ya, dinginnya itu masih mencukupi. Nah, contoh di apa ya, paling ini jangan ngomong paling dingin bosku ya. Kalau ini yang ini sudah relatif betul-betul dingin. Dinginnya ini dingin suhu dari segi panasnya, dari segi panasnya ini dinginnya ini. Contohnya itu di ini dinginnya ini suhu bosku ya, suhunya itu di paling panas lah, paling panas itu di 33 derajat Celcius. Nah, kalau dinginnya ini paling panas suhu di sini, nah itu masih relatif bisa bosku ya. Nah, masih relatif bisa bikin rumah burung di daerah dinginnya itu masih bisa apa ini naik sampai di sini. Nah, itu kita bikin RBW di situ itu masih bisa, masih ada harapan. Nah, lepas itu bangunannya kita setting seperti daerah yang seperti ini. Nah, jangan disetting terbalik nanti sudah, karena sampai sekarang masih ada yang kurang memperhatikan ini. Suhunya di daerahnya seperti ini, lepas itu bikin bangunannya disetting bangunan yang ini. Nah, disetting bangunan yang panas. Nah, kalau sudah disetting bangunan panas, intinya apanya itu terlalu semuanya tebal bosku ya, dinding tebal, atapnya itu tebal, pokoknya petahan panas ya. Itu kalau diterapkan di daerah yang seperti ini kurang bagus. Nah, intinya nanti RBW itu dalamannya semakin dingin. Nah, seperti itu. Itu contohnya kalau bikin bangunannya itu harus disesuaikan seperti itu bosku ya. Oke, pokoknya disesuaikan suhu di daerah itu. Suhu itu gimana? Maksudnya suhu itu 1 hari 2 hari per tahun bosku ya. Nah, bisa dilihat itu per tahunnya. Per tahunnya itu relatif banyak dinginnya atau sedang atau panas. Nah, situ per tahun, bukan per hari, per bulan atau per musim burung walet. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Ini yang dingin. Sekarang yang sedang. Nah, yang sedang ini berapa? Nah, bisa di 30
sampai 36 atau 37 bosku ya, derajat Celcius. Nah, kalau di daerah situ suhunya seperti ini sedang, nah ini RBW-nya itu dibikin sedang juga. Jangan dibikin terlalu tipis untuk dindingnya, untuk atapnya jangan dibikin terlalu tebal seperti suhu panas. Nah, seperti itu pokoknya dibikin standar menyesuaikan suhu di daerah situ. Seperti itu bosku ya. Karena ini kalau nanti kajet kasih ukuran suhu di dalam sekali, walaupun sebenarnya kajet terangkan suhu di dalam nanti, tapi di sini saya bagi ukuran juga nanti di dalam itu berapa. Lepas itu panas, nah, panas itu bisa mencapai 40 lebih pokoknya, batas minimal 40, pokoknya ini kajet ngomong 40 saja lah. Nah, 40 atau 42 atau 40 lebih, yang penting nggak sampai 50 bosku ya. Kalau daerah yang sampai 50-60 itu sudah gak disukai burung walet biasanya. Daerah yang seperti itu daerah panas, contohnya biasanya mana ya, negara di yang paling panas mana? Contohnya ya di Arab Saudi, di Timur Tengah. Lepas itu di mana itu yang orang hitam-hitam itu. Nah itu pokoknya melebihi batas ukuran. Tapi kalau suhu panasnya itu di daerah itu masih seperti ini, 40, 41 atau 42. Kalau contoh panas-panas sampai 45 itu masih disukai burung walet bosku ya. Untuk suhu suhu di luar. Karena suhu seperti ini biasanya enggak terus bosku ya. Kalau yang di daerah tropis, contohnya Indonesia, tetangganya Indonesia, nah itu kalau contoh ada panas, itu kalau melebihi panasnya itu enggak terus. Intinya per tahun itu ada penggantian, enggak 1 tahun itu suhunya di sini terus atau lebih. Nah, seperti itu. Intinya banyak panasnya daripada dinginnya. Kalau ini ya sudah paling panas di 33 saja, enggak bisa panas lagi. Seperti itu. Ini masih bisa. Yang sedang ini relatif bagus. Intinya nanti kalau bikin bangunan yang sedang ini lebih mudah, untuk biaya pun enggak terlalu banyak. Ini pun sama. Nah, ini cara mengaturnya. Kalau yang satu ini panas ini, nah ini untuk bikin bangunannya biasanya agak itu bosku ya, agak lebih. Karena kalau sudah di daerah seperti ini yang panasnya sampai 40, bangunannya itu harus ekstrim bosku ya. Intinya dinding harus tebal. Kalau enggak tebal dilapisi aluminium foil atau apa yang biasa penahan panas, yang biasanya kan aluminium foil itu. Untuk atap pun sama, atap harus jaraknya sama plafon sama papan sirip agak jauh. Kalau bisa dilapisi lagi juga aluminium foil. Nah, seperti itu bosku ya. Untuk atapnya ini dari segini disesuaikan bosku ya. Nah ini nggak bisa disamakan juga. Kalau contoh dari dingin, ini atapnya dingin ini relatif bosku ya. Kalau dingin itu bisa atap gendeng, SBS atau seng atau atap yang tipis-tipis gak masalah. Nah intinya itu nggak harus gendeng ini. Nah, itu bisa, dan gak harus tanpa lapis-lapisan seperti aluminium foil karena suhunya sudah cukup. Nah, lepas itu yang sedang sama, gak terlalu banyak lapis-lapisan. Untuk atap relatif bisa dipilih banyak. Tapi kalau yang panas, kalau bisa, kalau contoh ya atapnya itu yang bagus gendeng. Gendeng itu kan relatif sejuk bosku ya, adem. Gendeng yang dari bahannya tanah itu. Nah, kalau SBS seng apa nggak boleh? Boleh saja, nggak masalah bosku ya, nggak masalah, boleh. Tapi yang penting didabeli apa itu aluminium foil atau apa saja penahan panas, dan nanti biar nggak terlalu panas juga di dalam ruangan. Seperti itu. Ini untuk menyesuaikan itu tadi bosku ya, menyesuaikan kalau sebelum bikin gedung tadi suhu di daerah ini harus kita perhatikan. Nah, lepas itu kajet terangkan sekali berapa yang bagus suhu di dalam RBW. Nah, itu di siang hari bosku ya. Ini untuk suhu di siang hari bosku ya. Ini tadi
untuk suhu di siang hari, maksudnya siang hari itu pagi sampai sore. Nah, seperti itu. Ini pun sama, ini suhu di dalam di 28 sampai 32 derajat Celcius. Ini di dalam RBW. Nah, di dalam RBW itu yang bagus itu di sini ini. Nah, ini di suhu di sini ini berjalan bosku ya. Nah, berjalan. Pokoknya ini Kajet ngomong suhu yang bagus di sini. Nanti kalau untuk suhu ini Kajet terangkan suhu di dalam ruangan saja bosku ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Nah, intinya ini Kajet kasih gambaran di dalam itu segini. Nah, lepas itu dari segi apa ini suhu dingin, sedang, panas ini, bangunan itu gimana caranya kita setting di dalam ruangan nanti bisa mendapatkan suhu di sini. Nah, seperti itu untuk di pagi hari sampai sore hari. Seperti itu bosku ya. Bukan di malam hari pokoknya. Nanti kalau di dalam ini lebih jelasnya Kajet bahas di dalam suhu di dalam RBW bosku ya. Nah, seperti itu. Oke bosku ya. Nah, kurang lebih untuk suhu ini seperti ini saja. Karena ini enggak terlalu rumit untuk mengetahui. Beda sama gedung, sama tata ruang, pencahayaan atau Twitter, kabel, suara itu bisa berbeda-beda. Kalau ini tetap bosku ya. Nah, karena suhunya sudah tahu. Kalau memang daerahnya relatif suhunya di sini, kita bikin bangunan settingan yang sama suhu di luar seperti ini. Kalau sedang kita bikin setting seperti itu, panas kita setting seperti itu. Nah, seperti itu bosku ya. Ini soal suhu di luar. Karena kalau kita sudah memperhatikan ini dulu ya, kita memperhatikan suhu di luar ini dulu, nanti bangunannya itu sesuai bosku ya. Nah, bangunnya nanti kalau jadi itu sesuai di sini ini. Intinya walaupun enggak pasti 100%, cara mengaturnya suhu di dalam nanti lebih mudah kalau sudah kita mengenali suhu di luar itu tadi, kalau bikin bangunannya. Nah, karena sampai sekarang ini masih banyak orang bikin bangunan RBW dari segi bangunannya itu sudah gak cocok sama suhu daerahnya itu tadi. Nah, seperti itu. Jadinya terbalik-balik. Yang seharusnya RBW itu ditaruh di sini, ditaruh di daerah suhu di sini, lepas itu RBW-nya dibikin di daerah sini. Jadinya kan gak cocok bosku ya. Nah, seperti itu. Oke. Ini Kajet sekedar berbagi saja, tidak menggurui. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam, matur, thank you.